Cerita video ini adalah cerita terakhir dari Injustice Gods Among Us Year 2. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, kita ulas dulu nih apa yang terjadi pada cerita yang sebelumnya, di mana Superman regime yang ada di bumi sekarang itu sudah dapat dilumpuhkan oleh pasukan pemberontak Batman. Sementara itu si Superman, dan walaupun sempat dilumpuhkan oleh Black Canary dengan peluru kryptonite, sekarang dia mengenakan cincin Sinestro Corps seperti halnya si Hal Jordan yang menjelma menjadi pasukan dari Yellow Lantern Corps, yang kemudian dia menyerang Black Canary dengan sinar heat visionnya, dan tentu saja serangan itu membuat Black Canary pun menjadi jatuh dan tak berdaya, terkapar di hadapan Superman yang sekarang menjadi Yellow Lantern Corps. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Ya, inilah cerita terakhir dari Injustice Gods Among Us Year 2. Temukan akhir cerita yang membuat kita semakin penasaran dengan cerita yang selanjutnya nanti di tahun ketiganya. Inilah ulasan cerita video komiknya Injustice Gods Among Us Year 2. Check it out. Hai semua, terima kasih ya yang sudah subscribe di channel ini. Dan bagi kalian yang melihat video ini tapi belum sempat untuk menekan tombol subscribe, maka saat ini adalah waktu yang tepat untuk menekan tombol subscribe-nya itu. Karena dengan begitu ya dapat membantu channel ini menjadi lebih baik lagi. Kan gitu ceritanya. Kali ini kita berada di komik Injustice Gods Among Us Year 2 edisi terakhir, ya, edisi yang ke-12, edisi terakhir dari cerita ini, dengan judul Fall of the Gods yang diterbitkan pada tanggal 24 September tahun 2014 dengan jumlah halaman sebanyak 21 halaman, ditulis oleh Tom Taylor dan digambar oleh Bruno Redondo dan Sermanico. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Let's go. Cerita ini dibuka dengan langsung menyambung di adegan yang sebelumnya, di mana yang ternyata ini si Black Canary masih selamat. Hanya saja dia terlihat sepertinya sudah semakin melemah. Ya, dengan sisa-sisa tenaga yang dimilikinya itu, Black Canary pun ya tentu sajalah dia mencoba untuk tetap tegar. Tidak sempat untuk menjawab panggilan komunikasi dari si Batman. Dia hanya memberitahu kepada Superman yang sekarang menjadi Yellow Lantern Corps bahwa lensa kontak di matanya itu merekam semua perbuatan Superman yang baru dilakukannya. Tidak hanya merekamnya saja, melainkan juga menyiarkannya secara langsung ke seluruh dunia. Dia yakin setelah ini tidak akan ada lagi orang-orang yang di bumi ini percaya kepada sosok Superman. Menyatakan kepadanya bahwa siapapun yang mencoba untuk menghentikan aksi yang dilakukan Superman akan dibunuhnya, dan membuktikan Superman bukanlah penyelamat untuk umat manusia, tapi hanyalah teror ketakutan bagi kehidupan manusia. Setelah mendengar pernyataan Black Canary seperti itu, ya si Superman pun kemudian terbang meninggalkannya dan memilih untuk membantai para Green Lantern Corps yang ada di sekitarnya. Tentu saja dengan kondisi yang seperti itu, keadaan menjadi tambah kacau balau. Sambil berkata kepada Gentle dan menyalahkannya bahwa inilah sebenarnya yang diinginkan Gentle untuk semua kematian para Green Lantern Corps. Ada begitu banyak Green Lantern Corps yang tewas di tangan si Superman. Sementara itu di sudut tempat yang lain, John Stewart yang tadinya sempat berperang dan sekarang berusaha untuk mati-matian agar menghentikan pertempuran yang sedang terjadi ini. Dia terus meminta rekan-rekannya untuk segera berhenti. Ya, Sinestro ini tiba-tiba datang menghampirinya dan memberitahunya bahwa John Stewart tidak akan mungkin bisa melakukan hal itu. Dia lalu membujuk John Stewart untuk bergabung ke kubu Superman dan memintanya untuk segera memejamkan mata sembari membayangkan tatanan dunia yang akan direncanakan oleh Guardians of the Universe. Namun ternyata upaya itu tidak terlihat dalam pandangannya, yang kemudian tiba-tiba nih Sinestro membunuh John Stewart. Kemudian Sinestro pun membawa tubuh John Stewart ke hadapan Hal Jordan yang berada tidak jauh dari tempat mereka, menyebutkan kepada Hal Jordan bahwa untuk segera melakukan perawatan medis dengan segera. Dan ketika Hal Jordan memeluk tubuh John Stewart, namun belum sempat untuk dilakukan perawatan seperti yang disampaikan oleh Sinestro dengan kebohongannya itu, John Stewart langsung dinyatakan tewas dan cincin hijaunya terbang kembali ke planet OA. Tentu saja Hal Jordan
Jordan menjadi shock melihat sahabat terbaiknya itu sudah meninggal. Hal Jordan pun dengan kemarahannya bertanya siapa yang telah melakukannya, membunuh sahabatnya itu. Sinestro pun kemudian menjawab bahwa pelakunya adalah Guy Gardner. Ya, Sinestro ini mengarang cerita di mana Jon Stewart mencoba berusaha untuk membela di pihak mereka dan Guy Gardner kemudian menyerangnya sehingga membuatnya menjadi terbunuh. Tentu saja setelah Hal Jordan mendengar apa yang dikatakan Sinestro dengan kebohongannya itu, dengan penuh emosi, Hal Jordan pun kemudian terbang mendatangi Guy Gardner dan langsung menyerangnya. Tentu saja si Guy Gardner yang tidak tahu menahu ini menjadi bertanya-tanya, yang dimana juga si Guy Gardner berusaha untuk menenangkannya, menganggapnya sebagai sosok yang penting di Green Lantern Corps. Namun Sinestro yang busuk hati ini datang ke perkelahian mereka sambil memanas-manasi Hal Jordan agar segera membunuh Guy Gardner saja, yang kemudian akhirnya Hal Jordan menarik lengan kanannya si Guy Gardner menjadi putus, ya, mengakibatkan kekuatan cincin Guy Gardner itu pun menjadi hilang dan dia pun terjatuh ke tanah. Melihat itu, tentu saja hatinya si Sinestro pun menjadi terpuaskan. Kemudian kita beralih di tempat rahasianya si Oracle. Batman memerintahkan Oracle untuk menghentikan siaran langsung. Dia juga meminta seluruh rekan-rekannya untuk segera mundur, karena dengan adanya siaran langsung tersebut justru membuat warga menjadi takut dengan sosok Superman, yang imbasnya kekuatan Sinestro Corps pun termasuk Superman dan juga Hal Jordan bakal makin meningkat. Sembari dengan demikian, banyak dari pihak pemberontaknya itu yang menjadi tewas, termasuk diantaranya adalah Guy Gardner, dan ada banyaknya Green Lantern Corps yang juga tewas dalam peperangan yang dahsyat ini. Batman pun menyatakan bahwa mereka sudah kalah dalam peperangan ini dan melihat dari akhir apa yang akan dilakukan Ganthet dengan Superman. Ya, kita pun kemudian berpindah di mana Superman, Sinestro dan Hal Jordan yang sedang berhadapan dengan Ganthet, di mana pada kesempatan ini Ganthet berniat untuk membunuh mereka dengan serangannya. Walaupun Hal Jordan sempat berteriak untuk tidak menyerang mereka, namun ternyata serangannya si Ganthet itu sangat berbeda jauh dengan sebelumnya. Tanpa kesulitan, sekali ini Superman menerima serangan tersebut dan dapat menahan serangan Ganthet yang juga melindungi kedua rekannya, Sinestro dan Hal Jordan. Lagi dan lagi nih, Sinestro pun memanas-manasi si Superman, di mana kemudian Superman pun langsung menghampiri Ganthet dan mendorongnya menuju ke planet Mogo. Dengan kesempatan inilah Ganthet pun kemudian menginstruksikan Mogo the Living Planet untuk melepaskan tembakannya ke arah mereka. Namun serangan planet Mogo ternyata tidak artinya. Superman mempan akan serangan planet Mogo, di mana tubuh Ganthet pun kemudian ditabrakkan ke planet Mogo. Duam! Yang kemudian Ganthet dan planet Mogo pun didorong Superman melesat terus hingga menuju ke matahari, yang sesaat kemudian keduanya pun menjadi lenyap, musnah dan terbakar. Yang akibatnya itu Superman ya tentu saja tidak mengalami dampak yang berbahaya. Nah, dari kejauhan Sinestro mengatakan kepada Hal Jordan bahwa sekarang semuanya telah berakhir. Mereka sudah melakukan apa yang harus mereka lakukan, menyelamatkan dunia, dan terlihat ada banyaknya mayat-mayat yang berserakan akibat dari peperangan yang telah terjadi selama ini. Dan cerita pun berakhir. Ternyata cerita ini masih ada lagi di halaman selanjutnya, tapi ini adalah bagian dari epilog. Dr. Fate tiba-tiba muncul di dekat tubuh Black Canary yang sedang sekarat. Dia pun lalu membawanya ke bumi yang lain, yaitu di dimensi yang lain, dan merawatnya di tempat itu. Setelah siuman dari pingsan dan perang terakhirnya itu melawan Superman di dunia asalnya, Dinah Lance diperkenalkan pada sosok Oliver Queen dari dimensi tersebut, yang sambil membawa bayinya si Dinah yang bernama Connor, di mana ini sebelumnya si Dinah menitipkan bayinya itu kepada si Zatanna. Dan saat inilah bayi itu sekarang bersama si Oliver Queen, dan kebetulan di mana Dinah Lance yang ada di bumi mereka ini yang tempati ini sudah meninggal 5 tahun yang lalu, dan Dr. Fate pun berharap
agar mereka berdua bisa menemukan kebahagiaan mereka di bumi ini. Nah, si Black Canary pun sempat menanyakan tentang kondisi Superman yang berada di dunia asalnya, di mana Dr. Fate pun kemudian menjawab bahwa dia tidak akan mungkin bisa mengembalikan Black Canary ke bumi asalnya karena dia sudah melanggar terlalu banyak aturan hanya untuk menyelamatkan si Black Canary. Setelah Black Canary pun mengerti apa yang disampaikan oleh si Dr. Fate, dan kemudian si Dr. Fate pun meninggalkan mereka berdua. Nah, hubungan antara Black Canary dan Oliver pun selanjutnya terlihat mulai terasa akrab. Ya, sepertinya mereka ini berada di dunia yang sama. Hubungan si Black Canary dengan si Oliver Queen pun menjadi harmonis dan cerita pun berakhir. Oke, beri masukan nih teman-teman selama aku menceritakan cerita Injustice Gods Among Us Year 2 ini. Apakah akan kita lanjutkan di tahun ketiganya? Tulis ya komentar teman-teman. Bagi yang belum subscribe, ayo dong bantu channel ini menjadi lebih baik. Share jika berkenan. Sekian dan terima kasih.